profesionalnya karena ya ini hobi aku gitu. Gitu sih, Kak. Berawal dari hobi, terus diarahin juga sama mama gitu ya, Kak Gisel ya? Iya, betul. Oke, terus kemudian kalau Kak Reina gimana nih? Kenapa akhirnya ngambil psikologi, kemudian ada berperan juga di akun arayu.id ya, yang fokusnya ke mental health? Saya ambil psikologi itu awalnya, ini sih Kak, kalau aku iseng aja. Jadi sebenarnya waktu kuliah itu dulu awalnya pengennya ambil jurusan bisnis, karena kan Ciputra terkenalnya bisnis kan. Terus nggak tahu kenapa, waktu lagi daftar, tiba-tiba aku milih psikologi juga gitu. Yang jadi pertama, kayak itu last minute banget. Kayak mungkin ini sebuah wangsit gitu, tiba-tiba kayak last minute daftar psikologi. Ternyata yaudah, ini kuliah psikologi. Dan aku nggak nyangka sih, ternyata psikologi itu super seru. Jadi kayak kuliah selama 7 semester, oh ternyata seru ya, walaupun tugasnya nggak seru, tapi kuliahnya seru banget. Terus akhirnya waktu itu yang arayu.id itu awalnya karena itu tugas kuliah. Jadi kita disuruh bikin kayak campaign, ya namanya juga anak psikologi, biasanya kan tentang mental health gitu, Kak. Terus ya udah dari jalan sampai sekarang. Terus itu bisnya komunitas, dan timnya pun ada beberapa dari alumni HSKS juga, ada Rara, terus dulu ada Via, ada Idia juga. Jadi kita volunteer sih untuk sama-sama bikin kayak semacam campaign kesehatan mental gitu. Oke, baik. Jadi awalnya karena iseng-iseng ya, tapi ternyata waktu terjun jadi seneng gitu. Akhirnya ditekunin sampai sekarang. Wah, kalau Kak Alma gimana nih Kak? Akhirnya dari awal memutuskan untuk, wah kayaknya golf sih ini gitu. Gimana tuh awalnya? Jadi awalnya kan emang orang tua itu basicnya emang atletnya kayak, tapi atletnya main softball. Nah, terus jadi papa dulu main golf sama teman-temannya, driving dulu awal-awalnya. Terus aku juga sempat main baseball, Kak. Pas itu masih main baseball. Habis itu diajak driving masih di Surabaya pas itu. Tiba-tiba langsung suka aja sih, langsung suka. Selang setahun baru turun pertama kali, habis itu kayak langsung menang gitu, terus kayak udah langsung semangat aja terus. Oke. Terus akhirnya ditekunin sampai sekarang ya Kak Alma ya? Ya, betul. Oke, gitu deh awalnya. Jadi karena macam-macam ya, ada yang awalnya karena iseng, ada yang awalnya diarahin orang tua gitu, tapi akhirnya fokus sampai sekarang. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa sih kakak-kakak ini lebih memilih bidang tersebut dibandingkan bidang yang lain? Dan sampai sekarang ya, maksudnya masih digeluti, apa aja sih kelebihannya? Dari Kak Almay dulu boleh? Kalau dari aku sendiri sih mungkin, nggak tahu emang passionnya kayaknya emang di olahraga. Terus kalau apa namanya, pengennya ngikutin jejak kayak mama, papa gitu kan, masuk tim nasional dulu. Jadi pengen juga kayak orang tua gitu, main nasional. Gitu sih. Terus main golf serunya tuh ini kayak misalkan kan main bola lapangannya itu aja kan. Kalau main golf tuh kayak tiap pukulan tuh beda, tiap lapangan tuh pasti beda. Jadi experience-nya pasti beda-beda terus sih. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, jadi karena serunya karena mungkin ada ininya ya, kayak tekstur naik turunnya gitu-gitu nggak sih lapangannya? Ya, pemandangannya juga beda-beda, tantangannya beda-beda, jadi kadang suka gitu. Oke, terus dari inspirasi orang tua juga ya, seru ternyata masuk ke dunia golf. Kalau Kak Reina gimana nih? Kak Reina. Apa Kak pertanyaannya tadi, sorry? Tadi pertanyaannya kenapa memilih bidang tersebut, psikologi, apa aja sih kelebihannya sampai akhirnya ditekuni sampai sekarang nih? Oke. Ya karena psikologi itu ilmu yang bisa kepake seumur hidup buatku ya. Jadi karena misal pun aku nggak berkarir di dunia psikologi pun ya, aku tetap bakal bisa pakai ilmunya gitu. Dan itu kayak seru banget gitu loh, kayak belajar tentang manusia, belajar tentang diri sendiri, terus banyak penelitian juga. Terus yang awalnya aku nggak suka penelitian, yang kayak penelitian, ribet, olah data. Lama-lama ternyata ketagihan, kayak nulis jurnal apa segala macam. Oh ternyata seru ya. Terus jadi udah sampai sekarang deh. Oke, akhirnya ketagihan dan keterusan sampai sekarang. Kalau Kak Gisela, gimana nih kelebihannya di bidang modeling? Karena banyak ya adik-adik yang sekarang pengen masuk ke bidang modeling juga nih.
Sebenarnya setiap kerjaan pasti punya plus minus kan ya. Kalau misal lebihnya apa, kita bisa pakai baju desainer yang kita suka mungkin. Terus kita bisa juga ketemu sama idola-idola kita. Contohnya artis-artis siapa, misal kita mengidolakan dia dari kecil. Nah, kalau misal di dunia modeling ini kita mudah banget buat ketemu sama mereka karena kita masih di satu lingkup gitu. Kalau misal kenapa aku pilih bidang ini, lebih ke apa ya? Karena aku ngejalanin hobi aku aja, karena aku suka gitu, Kak. Oke, karena awalnya emang suka ya. Sip. Wah, ini jadi inspirasi banget nih buat adik-adik yang kayak belum nemuin gitu ya, apa sih yang dipengen buat difokus atau diseriusin gitu. Kalau tadi kita bicara tentang kelebihannya nih, kakak-kakak. Sekarang kita akan bahas tentang apa aja sih hambatannya atau kendala-kendala dalam menggeluti bidang-bidang tersebut. Terus gimana sih caranya biasanya cara mengatasinya gitu. Dimulai dari Karina dulu boleh? Karena kan belum berkarir ya di dunia psikologi, karena kan kalau emang mau karir profesional harus S2 dulu, terus mungkin ambil profesi kalau mau jadi psikolog. Tapi sejauh ini kayak dari aku kuliah, terus mungkin aku ikut volunteer, magang, dan lain sebagainya, Halo? Karina hilang nih. Oh, sinyalnya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sambil nunggu Karina, boleh Kak Gisela dulu kali ya. Apa aja sih Kak hambatannya di bidang modeling tuh? Karena yang kita lihat kan selalu kayak on point, cantik, semuanya kayak mulus gitu, jalannya smooth aja. Apa aja sih hambatannya Kak? Banyak sih, sebenarnya dunia modeling nggak seglamor yang dilihat sama orang-orang ya. Karena kita juga kalau misal lagi nunggu, kita tuh biasanya ketika orang masih tidur nih, jam 4 subuh, kita tuh udah berangkat buat JR. Karena kita JR biasa kayak 4:30 pagi, jam 5 pagi sebelum mall buka. Itu juga menurut aku sesuatu yang dimana harusnya kita bisa istirahat, tapi kita harus kita harus punya effort buat berangkat gitu kan, pagi-pagi, subuh-subuh buat bekerja. Udah gitu, habis itu nggak hanya itu, setelah jam 5, misal kita selesai JR jam 6, jam 7, kita tuh harus nunggu show. Show-nya itu bisa aja jam 7 malam, jam 8 malam. Jadi kita benar-benar kayak seharian nunggu, harusnya kita bisa lakukan kegiatan lain, tapi kita nggak bisa, karena kita harus nunggu. Di situ kita harus standby benar-benar, karena ntar ada kemauan desainer, misal untuk fitting, untuk apa. Jadi mereka menuntut kita untuk standby di tempat. Kayak gitu sih. Dan tempat standby-nya bukan yang kayak bukan yang kayak di hotel kamar disediain jadi kita bisa istirahat apa segala macam. Enggak, kita tuh malah biasanya kayak gelar karpet di backstage. Kita tiduran tuh kayak di lantai di karpet itu gitu. Jadi nggak seglamor yang orang lihat sih. Terus lebih ke lingkungannya kan sangat-sangat lingkungannya emang glamor, lingkungan sekitarnya. Kita harus bisa pilih mana yang baik, mana yang enggak. Itu sih, lebih ke itu kalau tantangannya. Oke. Jadi tantangannya lebih ke milih lingkungan kerja gitu ya, kayak teman-teman yang baik, terus kemudian harus siap nih sama segala resiko pekerjaan, mulai nunggu dari pagi gitu ya. Betul. Wah, profesional banget nih berarti ya. Kalau Kak Almay gimana nih, Kak Almay? Apa aja hambatannya, terus gimana sih Kak biasanya cara menyelesaikan hambatan tersebut? Kalau aku hambatannya paling ya bisa dibilang ada malesnya kan kalau latihan kan kayak 8 jam panas-panasan, ya hambatannya sih itu. Cuman karena tapi cara ngatasinnya itu kan aku nyari temen latihan buat nyari temen latihan bareng buat kompetisi bareng nantinya. Habis itu ya mungkin udah cinta juga sama olahraganya, udah suka juga, jadi kayak sedikit bisa dihadapi lah malas-malasnya itu. Terus ada goal
harus set goals aja sih sebenarnya, mau apa, mau menang apa gitu sih. Mau biar lebih mudah aja untuk geraknya gitu. Oke, jadi kalau udah cinta juga, pasti semua hambatan itu bisa terlewati ya. Kalau Karina gimana nih Kak tadi hambatannya nih? Halo, sorry ya. Halo, udah kembali lagi Karina. Ya, oke. Jadi tadi kan aku bilang karena aku belum menekuni bidang profesional di sini karena kan harus S2 dulu. Tapi sejauh ini hambatannya sih kalau kuliah mungkin lebih ke ini sih, kalau nggak biasa nulis mungkin agak kesusahan. Terus kalau misal nggak suka penelitian juga pasti mungkin agak kesusahan karena kalau kuliah psikologi itu kita tiap semesternya kita selalu penelitian, terus kalau bisa mungkin penelitian, publikasi. Jadi kayak kurang lebih harus mungkin suka nulis ya, karena kalau nggak pasti susah. Terus kalau mungkin sejauh ini kalau aku rasain dari aku magang sendiri, terus aku kayak beberapa kali konseling orang, kalau proses konseling sendiri itu kan, apalagi kan karena sekarang masih online ya, jadi kadang susah aja sih, karena beberapa orang kadang mereka ekspektasi dengan konseling sekali langsung masalahnya kelar, padahal kan nggak juga gitu, karena namanya aja kayak kita pergi ke dokter kan juga perlu berkali-kali ya, sama juga dengan kayak kita misal pergi ke psikolog atau pergi ke konselor pasti perlu waktu gitu, itu sih. Jadi lebih ke konsistenan untuk tetap mau nulis gitu ya, tetap publikasi, tetap penelitian gitu. Oke, berarti ini kalau kita rangkum nih dari apa yang disampaikan oleh Kak Almay, Kak Gisela, dan Kak Arina tentang hambatan, itu didasari karena, cara mengatasinya itu didasari karena sebenarnya kakak-kakak ini udah cinta nih, udah suka banget sama pekerjaannya, dan segala resiko juga hambatan tetap bisa teratasi gitu. Jadi keinget ini ya, pengertian passion ya, karena passion kan apa aja yang kita rela lakukan untuk passion itu. Wah, keren ya kakak-kakak ini ya. Semoga nanti bisa ada yang ini nih, terinspirasi, terus akhirnya mengambil sikap yang sama untuk fokus ke passionnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Kak. Apakah pandemi COVID-19 ini kan udah lumayan ya, setahun gitu, berpengaruh terhadap bidang yang kakak-kakak tekuni? Adakah masa sulit yang pernah dihadapi dalam menggeluti bidang tersebut? Boleh dari Kak Almay dulu? Kalau kesusahannya pas pandemi sih paling kalau latihan sih nggak terlalu ya, soalnya kan udah disediain juga protokolnya berjalan. Cuman kalau buat pertandingan itu udah dari 2019 awal lockdown sampai sekarang sih Kak belum ada pertandingan sama sekali. Terus baru kemarin lah pertandingan kecil gitu, tapi kayak nggak bisa dapat apa sih poin buat amatir golf rankingnya, soalnya kan kita juga ngejar ranking dunia. Nah kalau yang di luar Indonesia kan udah mulai pertandingan banyak. Kalau di sini ya kita masih stuck aja sih Kak. Oke, jadi hambatannya juga ternyata berpengaruh ya. Jadi keinget ini loh yang kemarin atlet-atlet juga ngalamin ya karena COVID-19 yang rame banget di All England. Iya, All England karena bisa main. Ternyata atlet juga sangat terdampak ya dengan adanya COVID-19 ini ya. Oke, semoga bisa kedepannya tetap bisa ada pertandingan-pertandingan gitu ya Kak Alma ya. Ya, amin Kak. Insya Allah ini kayaknya udah mulai membaik nih, kayak udah mulai ada mau pertandingan-pertandingan. Insya Allah. Insya Allah. Oke, udah mulai adaptasi ya berarti ya para penyelenggaranya. Iya, udah mulai. Oke. Kalau Kak Gisela gimana nih Kak? Apakah COVID-19 sempat mengganggu? Pasti iya sih. Soalnya kan biasanya kita kerja pasti ada penontonnya gitu kan. Sementara selama pandemi ini nggak boleh gitu, kayak di mall juga tutup, terus pokoknya tempat-tempat umum tuh semua pada tutup di bulan-bulan pertama emang, tapi di bulan-bulan selanjutnya pasti desainer juga butuh kan kita buat jualan online baju apa segala macam, yang mana itu pasti butuh model juga untuk foto apa segala macam. Jadi di bulan-bulan pertama sebulan 2 bulan emang sangat berpengaruh gitu, kayak pekerjaan kita semua di cancel. Tapi di bulan ketiga dan bulan-bulan selanjutnya itu tuh udah mulai semakin membaik sih, sampai sekarang juga semakin membaik gitu sih Kak. Oh ya, sama setiap kerja kita jadi harus disuruh swab antigen gitu.
Berarti setiap mau kerja harus ada surat antigennya dulu ya? Iya, bahkan ada yang kayak di tempat gitu. Jadi apa ya? Seminggu tuh bisa hidung kita dicolok kayak berkali-kali gitu. Demi Gitu. melengkapi persyaratan itu ya. Oke. Iya. Kalau Kak Rena gimana nih Kak? Adakah hambatan karena COVID-19 ini? Sebenarnya nggak terlalu ada hambatan sih ya, maksudnya karena kan kalau kayak konseling kan juga sekarang udah bisa online gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu yang ada hambatan gimana gitu sih. Ya kalau yang untuk bidangku ya, kan beda kok sama bidang yang lain kan pasti kerasa banget tuh perbedaannya. Tapi kalau psikologi nggak terlalu kerasa sih. Cuman mungkin hambatannya waktu kuliah sih, karena kan kita kuliah beberapa kali praktikum, kayak kita ngasih asesmen segala macam gitu. Terus asesmen yang harusnya itu secara offline, kita ketemu klien langsung, terus beberapa jadi online tuh kayak ya gitu deh, agak aneh aja gitu. Ya berarti karena adanya COVID-19 cuman ganti media aja ya, kayak biasanya ketemu, Ya, betul. terus sekarang jadi lebih ke virtual gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah hal yang penasaran nih. Saya juga penasaran, adik-adik juga pasti penasaran. Gimana sih cara kakak-kakak ini bisa manajemen waktu gitu ya? Apalagi tadi Kak Almay juga kuliah, sambil latihan, sambil pertandingan gitu. Kak Gisela juga pasti ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, biasanya gimana sih manajemen waktunya? Dari Kak Gisela dulu boleh? Betul. Oke, kalau misal aku sih kebetulan karena sekarang kan kuliah online juga. Nah, terus kalau misalnya aku lagi ada jadwal modeling gitu, aku pasti kosongin satu hari aku itu untuk modeling aku ini gitu. Karena nggak mungkin aku bikin janji yang lain atau misal nggak mungkin aku ngerjain kerjaan lain karena ini harus kita dituntut harus nunggu benar-benar seharian gitu, Kak. Jadi lebih ke apa ya, kalau misal ada waktu senggang, aku bakal kerjain kuliah aku karena kuliah aku juga fleksibel gitu. Terus ada pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin aku kerjainnya di sela-sela waktu aja sih gitu. Cuman tetap yang aku utamakan itu modeling aku gitu, Kak. Oke. Kalau boleh tahu sekarang Kak Gisela kuliahnya ambil jurusan apa? Aku ambil manajemen di BINUS online. Jadi emang dasarnya online, iya. Oh, emang dari awal udah online ya, jadi tinggal nerusin online. Ya, oke, benar-benar fleksibel, cocok banget sama pekerjaannya Kak Gisela ya, berarti ya. Betul. Oke, kalau Kak Almay gimana nih? Cara bagi waktunya? Kalau aku sih dulu bagi waktunya, kalau SMA ya kan ini Kak, homeschooling K1, jadi mungkin masih bisa agak lebih mudah lah latihannya. Terus sekarang udah masuk kuliah juga, pasti sempet kuliah di BINUS juga, BINUS online di Desain, ngambil manajemen 2 semester deh kayaknya, itu online juga. Nah tapi dia nggak bisa di dispensasi buat yang kayak mau pertandingan keluar atau gimana, izinnya kan dekat banget. Nah mau dari situ keluar dari UNJ kuliah biasa Kak waktu itu. Jadi di kuliah langsung cari lapangan latihan yang terdekat aja sih Kak. Soalnya kan kuliah di Rawamangun, biasanya tempat latihannya Pondok Indah. Jadi ya udah habis pulang kampus langsung latihan, kalau nggak sebelum kampus latihan dulu. Gitu sih Kak. Oke, thank you Kak Almay. Ternyata gitu ya, habis kuliah langsung latihan. Terus nanti kalau ada pertandingan bisa izin dulu gitu ya Kak ya, tapi harus ada pengajuannya nih. Iya, betul. Kalau yang di UNJ sekarang udah bisa izin mudah lah. Oke. Oke, kalau Karina gimana Karina nih? Bagi waktunya. Bikin ini sih kayak list prioritas. Jadi setuju sama yang lain. Jadi kita harus tahu prioritas kita apa dulu, terus baru kita kerjain prioritas itu, terus baru kerjain hal yang lain. Oke, jadi tetap di list, dibikin agenda gitu ya, Karina ya. Oke. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya. Adakah tips dan trik khusus dari Karina, Kak Gisela, dan juga Kak Almay
bagi adik-adik yang ingin menggeluti di bidang yang sama, misalnya pengen menggeluti di bidang modeling, adakah tips triknya? Golf juga gitu, psikologi juga gitu, monggo. Dari Kak Rena dulu boleh. Sebenarnya tips and triknya nggak ada sih, maksudnya karena sebenarnya kalau emang kita emang suka bidangnya, kita emang fokus di bidang itu, sebenarnya kayak otomatis aja gitu kita bisa gitu. Jadi maksudnya nggak ada tips and trick yang gimana gitu. Cuman kayak sebelumnya aku udah bilang kalau emang di psikologi, misal teman-teman ada yang minat kuliah psikologi atau berkarir di bidang psikologi, emang harus mau harus pasti banyak nulis, banyak neliti, banyak publikasi, karena kayak itu kayak tuntutan gitu. Dan juga mungkin ini sih kadang tips and triknya harus ini juga harus kayak berusaha kita ngasih apa ya kayak semacam pengertian gitu loh ke orang lain. Kadang kan kesehatan mental itu kan juga masih beberapa orang nganggapnya ini ya stigmanya negatif, kayak pergi ke psikolog itu stigmanya negatif atau segala macam. Jadi mungkin bisa sambil kita misalnya psikologi bisa ngasih kayak pengertian ke orang-orang, kalau enggak itu enggak stigmanya enggak negatif kan berarti kamu gila atau segala macam. Itu sih. Oke. Lebih mengedukasi orang-orang sekitar aja ya, buat lebih aware sama mental health gitu. Oke, kalau Kak Main gimana nih? Tips and trick buat adik-adik yang terjun di bidang olahraga, khususnya golf. Balik lagi kayak nyata dari kakak yang sebelumnya tadi bilang ya harus suka dulu sih, kayak emang harus olahraga, emang harus suka golf juga. Soalnya kalau misalkan dari paksaan orang tua kan jadi mungkin latihannya kayak males-malesan gitu sih. Soalnya kan golf itu juga butuh waktu, butuh kerja keras juga, butuh pengorbanan juga. Misalkan kayak aku juga kan jarang main sama temen sekolah juga online, jadi ya nggak punya dan segala macam ya. Jadi emang harus banyak yang dikorbankan sih. Benar-benar harus suka dan cinta sama pekerjaan yang dilakukan aja. Dari passion masing-masing aja dulu. Utamanya adalah harus suka dulu gitu ya, harus benar-benar cinta dulu. Oke, kalau Kak Gisela gimana nih tips dan trik untuk adik-adik? Ada banyak nih Kak yang udah mulai sekolah modeling gitu. Nah, untuk tips berikutnya gimana nih biar ada tujuannya? Oke, iya kalau misal benar yang udah dibilang sama kakak-kakak tadi, kalau misal kita mau menggeluti dunia bidang ini, kita harus suka dulu sama pekerjaannya gitu. Kalau misal kita udah suka, ntar jadi gampang buat nyalurinnya. Kalau misal aku dulu awalnya sekolah modeling, nah setelah itu aku apply ke agensi ini yang bakal kasih kita kerjaan-kerjaan. Iya. Jadi kita apply ke agensi, kita cari mana agensi yang paling cocok buat kita gitu. Karena kan setiap agensi pasti punya karakternya sendiri-sendiri. Kayak gitu sih Kak. Cuman aku ada tips and trick juga buat adik-adik yang mungkin hobinya di bidang lain modeling. Contoh kayak misalnya ada yang suka ikan, ada yang suka apa. Menurut aku itu semua bisa dijadikan pekerjaan. Semua itu bisa bisa buat kita sukses. Contoh nih, kalau misal kita suka ikan, kita bisa dimulai dari kita jual ikan atau misal breeding ikan, kayak gitu-gitu kan lagi musim nih sekarang. Kayak gitu juga tidak menutup kemungkinan kita bakal sukses gitu. Ada juga yang bidang-bidang lain. Jadi sebenarnya awalnya ini dimulai dari hobi kita dulu, kayak gitu sih Kak. Jadi fokus pada apa yang kita suka gitu ya. Sekarang lagi in banget kayak cupang gitu juga ya Kak Gisela ya. Dari ikan cupang, beberapa adik juga ada yang punya hidroponik nih, jadi menekuni dunia hidroponik. Jadi apapun bidangnya sebenarnya kalau kita suka bisa jadi sesuatu yang menghasilkan gitu ya kakak-kakak ya. Iya, betul sih. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Ada pertanyaan dari adik-adik. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir. Apa aja sih hal-hal yang perlu disiapkan untuk adik-adik HSKS yang masih bingung nih dalam memahami diri sendiri, hingga akhirnya nanti bisa sukses dalam mencapai dan menjalani apa yang mereka inginkan? Dari motivasi misalnya, apa sih yang bikin kakak-kakak terus semangat gitu, atau dari mental, dan lain-lain. Bisa dari Kak Rena dulu, silahkan. Oke, untuk memahami diri sendiri ya.
Ya kok memahami diri sendiri itu, buatku pribadi itu kayak a long journey dan pasti prosesnya panjang. Jadi takes your time gitu. Cuman kalau misalnya ini yang ada kaitannya sama tentang karir, tentang masa depan dan sebagainya, mungkin teman-teman juga bisa sih kalau kayak masih bingung, aku tuh siapa ya, aku tuh sukanya apa ya, aku pengennya apa. Itu teman-teman juga bisa loh kayak ambil tes minat bakat, terus habis gitu teman-teman juga bisa sambil konseling sama psikolognya, kayak belum saya cari tahu teman-teman ternyata sukanya apa dan lain-lain. Karena aku waktu itu sebelum kuliah pun juga aku tes minat bakat dan ternyata aku juga kaget sih kalau aku ternyata punya minat di bidang sains atau kayak tentang riset dan segala macam, kayak oh ternyata aku punya minat yang terpendam. Jadi bisa juga teman-teman mungkin mencoba tes minat bakat dan mungkin menemukan adanya ketertarikan yang terpendam yang mungkin teman-teman belum tahu itu apa sebelumnya. Terus kalau hingga sukses dan mencapai apa yang jalani sekarang, jadi kalau dibilang sukses, aku belum merasa aku sukses, tapi kalau misalnya kayak untuk aku di posisiku sekarang, kayak misal ya udah sampai lulus kuliah dan segala macam, mungkin yang perlu disiapkan tuh yang jelas mental, karena aku ngerasain sih dari yang dulunya homeschooling, terus habis itu kuliahnya offline, itu perubahannya beda banget, kayak banyak banget yang perlu di adjustment-nya, kayak mulai dari teman-temannya, lingkungannya, dosennya. Jadi pasti di awal-awal kuliah perlu penyesuaian diri ya. Jadi waktu itu aku kayak semester pertama itu aku kayak nggak mau terlalu banyak ikut kegiatan karena aku memang fokusnya kayak gimana nih aku bisa survive dengan tiba-tiba dapat tugas kuliah yang banyak banget, terus tiba-tiba tiap hari kuliahnya sibuk dan segala macam. Jadi harus aware tentang itu juga sih. Kalau nggak emang dunia kuliah dan dunia kayak kita biasa di homeschooling Kak Seto tuh beda banget. Terus habis itu motivasinya ya harus dari dalam diri sendiri, make sure itu emang kalian suka, itu emang yang kalian mau juga. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin ada nggak tahu ya, mungkin aja karena tua dan segala macam, ya mungkin bisa didiskusiin lagi sama orang tuanya, make sure itu emang yang kalian suka, karena kuliah pun kuliah 3,5 tahun, 4 tahun itu bukan waktu yang bentar loh, itu waktu yang lama. Jadi kalau misalnya nggak suka tuh udah pasti kebayang banget rasanya gimana. Itu sih, sama kalau bisa punya support system, karena kalau ada yang support kita, kalau kita lagi butuh atau kita butuh teman curhat, teman sharing, itu ngebantu banget. Oke, jadi banyak banget ya tadi tips dari Karina ya, ada support system, terus kita harus cari tahu dulu nih benar-benar bisa banyak caranya ya, bisa lewat tes minat bakat, atau kita coba beberapa kegiatan, terus kita cari tahu mana yang kita suka gitu ya. Oke, kalau dari Kak Gisela gimana nih Kak? Aku setuju banget sama Karina, kita harus tahu minat bakat kita dulu di mana. Nah, dari situ kita bakal bisa tahu gitu, kita harus menyalurkannya kemana. Kalau misal aku sih lebih ke ini ya, setiap pekerjaan itu pasti punya plus minusnya, pasti ada hambatannya, pasti ada resikonya. Nah, kita tuh jangan mudah menyerah kalau misal kita nemuin resiko-resiko itu, karena sebenarnya resiko-resiko itu yang bakal bikin kita lebih tinggi lagi. Kalau menurut aku gitu sih, Kak. Jadi jangan gampang nyerah. Kalau misalnya gagal, kita coba lagi, kita coba terus kayak gitu. Jangan pernah menyerah ya, karena kadang-kadang benar kata Kak Gisela ya, beberapa masalah atau hambatan malah bikin kita lebih kreatif ya jadinya ya, karena kita akan menemukan cara-cara lain untuk menyelesaikan atau mengatasi kendala tersebut. Wah, keren-keren nih Kak Gisel. Terakhir, kalau dari Kak Almay, silahkan. Tadi pertanyaannya apa, Kak? Gimana caranya, Kak? Tips and trick, atau adakah hal-hal yang perlu disiapkan untuk adik-adik kalau masih bingung apa cara memahami diri sendiri gitu? Ya, kalau itu jawabannya mirip juga sama kayak yang sebelumnya. Mungkin cari dulu passionnya apa, habis itu sukanya di mana. Habis itu kalau misalkan kita memang udah benar-benar suka sama bidang itu, ya kita paling enggak kita set plans aja kita ke depannya mau kayak gimana, apa mau diseriusin kah, mau dijadikan pekerjaan kah, pokoknya kita harus tahu target kita apa dulu, plan kita apa dulu, nah baru dikerjakan, daripada kita kayak salah mengerjakan tapi nggak tahu arahnya kemana. Itu sih, mending paling penting itu set plan saya maunya jadi apa, itu sih intinya gitu ya. Oke, jadi kita harus bikin benar-benar nih rencana kalau kita fokus di ini, tujuan targetnya apa gitu ya Kak Alma ya? Ya, kalau misalkan kalau aku contohnya sih,
kayak suka nyari tahu pertandingan apa nih, pertandingan yang major, pertandingan besar, kita catat di tanggal segini, jadi kita bisa mempersiapkan buat pertandingan itu gitu sih. Jadi makanya semuanya harus punya target, harus punya annual plan-nya gitu sih. Wah, oke. Thank you, Kak Almay. Keren-keren nih ya saran dari kakak-kakak, jangan mudah menyerah. Terus kita bisa plan juga, kita harus punya support system. Coba-coba hal yang kita sukai gitu. Wah, seru nih adik-adik, tentang passion ya, tentang apa hal yang kita sukai dan kita rela berkorban untuk melakukannya. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab buat adik-adik yang mau bertanya langsung ke ketiga kakak ini atau salah satu kakak boleh, bisa lewat chat atau raise hand boleh. Nanti Kak Citra akan unmute. Silahkan. Ini kayaknya masih memikirkan nih pertanyaan apa ya gitu. Yuk. Oh ini nih mau tanya ke Kak Reina, Ai. Kak Citra unmute ya, Ai ya. Kak Citra unmute dan pin dulu sebentar biar kakak-kakak juga tahu. Nah nih, silahkan Ai. Pagi Kak, ya aku Ai kelas 10. Aku mau tanya ke Kak Reina, soal konseling itu kira-kira kan kadang-kadang juga kalau buat aku sendiri, aku bukan tipikal orang yang gampang cerita ke orang lain, apalagi buat hal-hal yang begitu pribadi. Bahkan untuk ke teman-temanku sendiri, aku masih ragu buat cerita. Aku dari dulu sebenarnya pingin sih Kak ikutan kayak konseling terapi karena aku ngerasa ada yang beda di dalam aku. Tapi aku sendiri ngerasa aku takut kalau aku ikutan konseling gitu, aku takut aku nggak bisa secara optimal, nggak bisa secara maksimal menjelaskan, jadinya kayak kepotong-potong gitu Kak. Kira-kira ada nggak Kak tips atau saran dari Kakak gitu biar kita waktu konseling itu bisa lebih menjelaskannya lebih optimal gitu Kak, biar penanganannya juga lebih bagus lagi. Ya gitu kira-kira Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ai. Silakan Kak Reina. Halo, makasih Ai pertanyaannya. Nah sih banyak tuh yang ngerasa kalau nggak ke konselor atau ke psikolog mau konseling atau nggak misal mau sekedar kayak nyari tahu minat bakatnya tuh pada takutnya nggak bisa open segala macam. Menurutku jangan khawatir karena itu emang tugasnya psikolog dan tugasnya konselor untuk kita menggali lebih lanjut kayak sebenarnya tujuan kamu tuh apa yang kamu cari, terus kayak outcomes-nya tuh apa, dan kita ada namanya kayak anamnesa, kita juga sebelumnya ada ngeliat dulu latar belakang dan juga background, jadi jangan khawatir sih, itu udah tugas psikolognya, jadi kayak ya itu kan tugas psikolognya untuk menggali apa yang kamu ingin utarakan ke dia gitu. Dan itu juga salah satu tujuan dari konseling itu sendiri, yaitu klien atau enggak misal teman-teman, klien tuh sebutannya apa ya? Ya anggap aja teman-teman sebagai klien itu ke psikolog tersebut. Jadi don't worry sih, seru kok konseling itu. Jadi coba aja. Oke, nggak boleh ragu-ragu nih Ai. Seru kok, itu udah pekerjaan konselornya nanti cari tahu tentang Ai itu kayak gimana gitu. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Kak Vivi. Nah, ini Kak Vivi kayaknya lagi nggak bisa unmute. Pertanyaannya khusus untuk Gisel. Thank you, Ai, atas pertanyaannya. Nanti kalau mau tanya ke kakak yang lain juga boleh, ya. Nah, ini ada pertanyaan karena penasaran. Kak Vivi itu kayaknya selalu ngikutin ini Instagramnya Kak Gisela. Kak Citra juga sih selalu ngikutin Instagramnya Kak Gisela. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apakah nantinya... Oh, gini-gini pertanyaannya. Kak Gisela kan temannya Kak Gea nih. Kak Gea ini. Apakah tahun depan juga ada rencana untuk ikut Indonesian Next Top Model juga gitu? Kayaknya kita akan memudahkan kita yang suka ngelihat Kak Gisela ini ada gitu ya di layar kaca gitu. Kita pasti nontonin terus gitu. Ada rencana nggak sih Kak Gisela? Belum sih. Belum ya? Sih. Itu. Belum ada rencana. Tapi kalau untuk ajang kompetisi sebelum-sebelumnya modeling gitu udah pernah banyak ya Kak yang diikuti ya? Enggak sih, kalau aku lebih ke pekerjaannya. Kalau misal ajang modeling, aku cuman baru pernah ikut Gadis Sampul 2013, aku finalis. Terus sama satu lagi itu Gading Model Search di tahun 2015. Itu aku juara 1. Udah, selebihnya lebih ke
apa ya, lebih ke pekerjaan, kayak aku bawain baju desainer siapa kayak gitu Kak. Oh, oke. Gitu Kak Vivi. Ini Kak Vivi sayang sekali belum bisa melihat Gisela di layar televisi gitu. Mungkin next time barangkali bisa Gisel. Apa nih? Aku belum siap mental kayak kalau misal untuk apa ya di layar TV yang aku aja kemarin aku setiap jalan sama Gea tuh kayak dia dikerubung sama banyak orang, aku udah yang kayak aduh gitu kan. Biasanya kita jalan biasa-biasa aja, tapi karena mungkin dia sekarang udah dikenal apa segala macam, aku senang banget sebagai temannya dia gitu. Tapi di satu sisi kayak aku kalau misal memposisikan jadi dia, kayaknya aku belum siap gitu sih Kak. Lebih kayak itu. Banyak yang harus dipikirkan ya ternyata ya kalau mau ikut kompetisi kayak gitu ya, Gisela ya. Oke, seperti itu Kak Iya, Vivi. pasti. Bisa menjawab pertanyaan dari Kak Vivi. Berikutnya adik-adik silahkan yang mau tanya-tanya nih. Ada Kak Almay, ada Kak Gisela, ada Kak Rina. Lewat chat boleh, atau raise hand juga boleh. Ada yang mau bertanya? Atau dari kakak-kakak nih, kakak-kakak HSKS. Sekalian mumpung lagi ada ketemu dengan Gisel, Almay, dan juga Reina. Mungkin ada pertanyaan? Gak ada, bener nih. Nanti kalau kelewat, ya tadi ini Kang, nggak tanya, gitu. Coba Kak Citra mau sapa dulu deh, ini jangan-jangan ketiduran nih. Coba, siapa ya? Halo Jason. Jason kelas 11 ya? Iya Kak, apa? Kok ngantuk sih? Jangan tuh Kak, aku hanya sakit kepala. Ada pertanyaan buat kakak-kakak nggak? Jason kan kelas 11 nih. Oh, sakit kepala. Aduh, kurang tidur, Jason. Bukan, nggak tahu kenapa. Waduh, semoga lekas sembuh ya. Iya. Oh ya tadi Kakak bilang apa tadi? Ini kan Jason udah kelas 11 nih, habis ini kelas 12 terus lulus. Mungkin ada pertanyaan buat kakak-kakak, biar jadi inspirasi buat Jason gitu. Pengen ngambil apa nih ke depan? Nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan, oke. Ini Kak Citra mau ke Cinda dulu. Kak Citra mau nyapa Cinda. Halo Cinda. Hai Cinda, masih di mute nih kayaknya. Oh iya, apa Kak? Gimana, sehat Cinda? Udah lama nggak ketemu sama Cinda nih. Iya, sehat. Cinda mau ada yang ditanyain buat kakak-kakaknya? I think no. I think no. Okay. Thank you Cinda. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyain ya. Nah ini udah ada pertanyaan yang masuk lewat chat. Dari ketiga kakak ini nih, Kak Almay, Kak Reina, dan Kak Gisela, ada nggak sih idola atau role model gitu yang bisa menjadi semangat ya buat menggeluti pekerjaan masing-masing? Kan dari Kak Reina dulu. Halo. Ini kalau aku sih role modelnya bukan yang ini ya, maksudnya bukan yang someone famous gitu. Aku role modelnya dosen aku sendiri. Jadi itu semester 1 ada dosen yang aku kayak, ya ampun, ibu ini keren banget gitu. Kayak beliau profesor dan terus ternyata alhamdulillah dapat kesempatan bisa penelitian bareng. Terus habis itu juga ternyata beliau jadi dosen pembimbing aku waktu skripsi kemarin. Terus jadinya makin semangat aja gitu kemarin skripsiannya, penelitian dan segala macam. Terus jadi mungkin kalau role model bisa juga dari orang-orang kayak terdekatnya kita, karena kan kita bisa juga tuh ngobrol, sharing segala macam, instead of mungkin orang yang kayak
someone famous yang kita nggak kenal, kadang kita kan cuma lihat keren-kerennya aja tuh tanpa kita lihat kayak struggle-nya mereka. Sedangkan kalau kita kenal sama role model kita juga bisa tahu struggle-nya mereka tuh apa aja sih, dan itu juga bisa ngemotivasi kita gitu sih. Oke. Kalau Kak Almay, siapa nih role modelnya? Kalau aku sih paling role modelnya ada yang tahu Tiger Woods nggak? Kayaknya semua orang tahu Tiger Woods. Kayak Tiger Woods tuh bagus gak? Ya. Pokoknya aku ngikutin cara dia latihannya, cara dia menghadapi situasi-situasi yang berbeda setiap hari, emotional control-nya. Nah itu sih Kak, yang aku idolain dari dia. Work ethic-nya juga bagus, gitu-gitu sih Kak. Kalau buat di Indonesia sih, mungkin malah ke teman satu tim. Ada nomor satunya sini, dia kayak kalau latihan tuh nggak pernah bercanda, kayak selalu serius sendiri dia. Nah itu sih aku idolain sih, work ethic-nya bagus banget. Gitu sih Kak. Dari orang terdekat juga bisa ya, Kak Almay? Bisa. Iya, teman satu tim juga sih nih idolanya. Kalau Kak Gisela gimana nih? Siapa nih orangnya? Kalau role model aku sih mama aku sendiri sih, jujur aja. Kayak mama aku tuh benar-benar orang yang aku lihat banget gitu, dari kerja kerasnya, apapun yang dia kerjain itu bisa jadi sesuatu gitu. Aku jadi belajar dari mama aku juga. Apapun dunia yang kita, apapun bidang yang kita kerjakan sebenarnya itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan. Balik lagi itu sih Kak, apapun bidangnya kita juga bisa sukses kayak gitu. Yang penting kita kerja keras. Jadi role model aku ya mama aku sendiri gitu. Oke, jadi role modelnya adalah orang-orang terdekat. Justru kalau kita lihat role model dari orang-orang terdekat, berarti kita bisa menilai sisi positif dari orang yang dekat dengan kita ya. Terus kita ambil contoh baiknya untuk kita teladani. Oke. Ada pertanyaan berikutnya nih, Kak. Kak, dulu waktu sekolah di HSKS, gimana sih cara biar bisa fokus ke sekolah, juga bisa fokus ke hobi atau passion yang sekarang sedang ditekuni? Silahkan Kak Almay. Gimana kan tadi HSKS? Kan dulu sekolah di HSKS, nah waktu sekolah juga ada latihan. Nah gimana sih cara bagi waktunya atau cara bisa fokus sekolah berdampingan dengan Dulu tuh pas masuk HSKS tuh pas SMP kelas 2 ya, jadi bagi waktunya. Terus kan aku dulu juga distance learning kan Kak, jadi kan nggak kayak yang datang ke sekolah komunitas gitu, jadi ya mungkin lebih fleksibel aja sih kan. Dapat tutor dulu namanya Kamita ya sama Kak Dani dulu Oke. Halo, ya oke. Kak Almay. Oh iya, jadi kan dulu SKS juga kan Kak, terus ikutnya yang distance learning. Bukan yang komunitas. Jadi ya lebih fleksibel aja sih Kak. Dulu tuh tutornya namanya Kamita sama Kak Dani. Jadi ya lebih bisa ngaturnya lebih gampang aja sih Kak. Justru karena masuk homeschooling ya, jadi saling support dengan dunia latihannya gitu ya, Kak Almay ya. Terus emang diarahin sama ayah, soalnya kan biar kalau di sekolah kan pasti kayak ada teman-teman yang ayo main basket, ayo main itu, ayo coba ini. Jadi kebanyakan coba, jadi kayak kurang fokus apa yang digeluti aja sih kadang-kadang gitu sih. Makanya aku di masketing gitu. Oke. Kalau Kak Gisela gimana? Kalau aku dulu sama sih, aku ambilnya yang distance learning. Tapi sebenarnya aku bisa bagi waktu tuh karena berkatnya Kak David juga gitu. Kak David itu super duper aktif, kayak ngechat oma aku gitu. Kalau misal aku ada tugas yang kurang atau apa, jadi sambil aku modeling juga aku sambil diingetin lagi gitu. Ini loh ada sekolah kayak gitu. Jadi ada peran dari Kak David juga gitu Kak. Oh, waktu itu udah Kak David ya, ini PJ SMA-nya ya Gisel ya? Iya. Wah, thank you nih Kak David. Thank you Kak. Udah bikin antara latihan sama sekolahnya bisa seimbang ya Gisel ya? Iya, karena kalau enggak pasti lupa kan. Kalau misal kita udah keasikan gitu pasti lupa. Tapi kakak-kakak di HSKS ini baik banget gitu, mau buat ngingetin gitu. Mau buat
Ya pokoknya baik banget lah, mau ngingetin gitu. Karena kalau misal, aku yakin mungkin kalau misal di sekolah lain gurunya kayak ada yang lepas tangan atau apa, tapi di HSKS ini beda gitu. Jadi kita juga bisa ngejar passion kita gitu sih Kak. Oke, tuh adik-adik. Jadi kalau diingetin sama kakak-kakaknya tuh ternyata banyak membawa manfaat ya ke depannya ya. Karena ada beberapa adik-adik yang ini Kak suka ngambek kalau diingetin gitu. Padahal tujuannya baik ya. Jadi akan merasakan manfaatnya kalau udah di masa mendatang nih adik-adik untuk bagi waktunya. Nah, ini ada pertanyaan dari Gita untuk Kak Reina. Kak Reina nih Kak, gimana sih caranya bilang ke orang tua untuk bisa diizinkan konseling gitu ya? Karena kan ada yang orang tua yang belum aware gitu ya tentang mental health atau sebenarnya kalau konseling tuh nggak seburuk apa yang dibayangkan gitu ya. Terus karena bingung nih bilangnya gimana, gitu. Takutnya responnya tuh nggak yang diharapkan gitu. Silahkan Kak Reina. Agak susah nih pertanyaannya nih. Terus sebenarnya kan karena kan tipe orang tua kan beda-beda, terus tiap orang juga beda-beda. Tapi mungkin bisa coba dikomunikasiin secara asertif ya, kayak aku mau apa, terus alasannya kenapa, terus mungkin juga dijelasin sih kalau kesehatan tuh nggak cuma kesehatan fisik, tapi ada juga yang namanya kesehatan mental, dan para profesional, psikolog, konselor, itu tuh kita tuh ada loh buat ngebantu untuk mendampingi gitu. Jadi kayak sehat mental tuh nggak selalu karena tentang oh ya kamu tuh gila terus jadinya kamu harus ke psikolog, kamu harus ke psikiater dan segala macam tuh enggak gitu. Jadi ya walaupun misal kadang nggak ada problem apapun, bisa juga tuh konseling. Kayak sekarang kan udah banyak tuh juga konseling online, terus ternyata kadang baru sadar, oh iya ya aku tuh ternyata punya problem, cuma selama ini aku pendem, nggak bener-bener aku hadapin problem tersebut. Jadi sebenarnya kayak sering-sering check in sama konselor tuh juga penting banget. Terus mungkin cara izinnya ke orang tua, aku ada tips sih, jadi mungkin bisa dijelasin juga aja ke orang tuanya kalau ya emang kesehatan mental tuh penting dan kenapa kok penting, terus juga misal dijelasin tujuannya untuk apa dan lain sebagainya gitu sih. Oke, jadi sebelum sampaikan tiba-tiba pingin konseling, lebih baik sampaikan bahwa konseling tuh ternyata manfaatnya begini-begini gitu ya Kak Rena ya. Terus akhirnya kenapa kamu pengen konseling gitu kita. Kita ada pertanyaan lanjutan mungkin buat Kak Rena? Nggak ada, cukup ya. Oke. Berikutnya silahkan adik-adik dan kakak-kakak nih kalau ada pertanyaan buat Kak Gisel, Kak Almay, dan juga Kak Reina. Silahkan. Masih ada 5 menit. Sudah, tidak ada pertanyaan? Nih, tanya sekarang nih, soalnya nanti kalau tanyanya nanti-nanti kakaknya udah bagi-bagi waktu nih. Jadi kita senang banget soalnya kakak-kakaknya udah ada waktu buat kita nih hari ini. Silahkan, cukup. Kayaknya udah kerangkum semua ya pertanyaannya ya. Oke, kalau sudah cukup, kita mau berterima kasih banget sama Kak Gisela, Kak Reina, dan juga Kak Alma yang udah menyempatkan waktu hari ini. Akhirnya bisa jadi inspirasi buat adik-adik, karena adik-adik tuh banyak yang nanti kalau udah lulus tuh kita jadi apa sih Kak? Atau gambaran alumni homeschooling tuh kayak gimana sih Kak? Nah, tadi juga ada tips dan triknya untuk ngambil passion kita kayak gimana. Nah, sebelum kita akhiri, semuanya bisa on cam ya. Kita foto dulu. Ini coba Kak Citra Gallery View. Semuanya bisa on cam untuk kita ambil dokumentasinya ya. Oke. Ditahan ya, karena ini ada 3 page gitu. Ada 53-an.
Oke. Sudah selesai. Nah, ini nih Kak Rena, Kak Almay, dan Kak Gisela, adik-adik yang lagi di kelas ujung nih, sudah yang kelas 12 sudah selesai melaksanakan ujian UPK, gitu ya, ujian akhir. Sekarang lagi fokus buat UTBK nih kayaknya, buat masuk universitas. Terus adik-adik yang di kelas 9 dan di kelas 6 juga sebentar lagi menjalankan UPK. Boleh dong Kak, dapat kata-kata semangat nih dari kakak-kakak. Mulai dari Kak Reina dulu boleh? Semangat ya. Terus mungkin juga jangan lupa mungkin me time, terus ya nggak usah terlalu dibawa stres, karena kalau stres nanti lupa apa yang udah dipelajarin, enjoy aja. Dan emang lebih gampang ngomong ya daripada dilakuin. Jadi intinya semangat ya. Dan jangan lupa me time, itu sih. Jangan lupa me time. Oke. Kalau dari Kak Gisela? Jangan dibawa pusing sih, jalanin aja sebenarnya gitu. Sama jangan lupa belajar gitu sih Kak. Tapi semuanya ini jangan dibawa pusing, dibawa enjoy aja gitu. Oke, dibawa enjoy ya, diikutin aja nih. Sekarang lagi ujian-ujian gitu ya. Kak Alma ini silahkan. Kalau dari aku sih mungkin kan kalau mau pinter kan harus belajar. Ya jadi adik-adik harus belajar biar pintar. Gitu aja sih, simpel. Oke, jadi jangan lupa belajar, tapi jangan stres, jangan lupa me time gitu ya. Terima kasih kakak-kakak, seru banget obrolan kita pagi ini. Di Jumat pagi bareng Kak Gisela, Kak Reina, dan Kak Almay. Jangan lupa kalau ke Surabaya main-main ke HSKS ya Kak, kalau udah nggak pandemi. Iya Kak, nanti aku samperin Kak. Oke, jadi biar kita bisa ntar main ke sana ya. Oke, ditunggu Kak Gisel, Kak Almay, Kak Reina. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat adik-adik yang udah join. Semoga acara pagi ini banyak membawa manfaat buat kita ya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Dadah, selamat pagi. Assalamualaikum. Thank you semuanya. Makasih Rena, Gisel, Alman. Sama-sama Kak. Iya Kak, sama-sama Kak. Thank you.